Bab 279. Apa gunanya menahanmu? Ini adalah rumah pribadi Sunny Wei. Selain Sunny Wei, ada beberapa pengawal, dan mereka semua menatap Jerry Yang. Nak, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku tidak tahu di mana Yuri Zhou. Sunny Wei menggertakkan giginya dan berkata. Jerry yang secara paksa masuk ke rumah pribadinya, dan sekarang dia menanyainya, baginya, itu adalah penghinaan. Pertama kali ia melihat Jerry yang di puncak awan, dua pengawal yang dibawanya dengan mudah dikalahkan oleh Jerry yang. Sekarang dia bertemu Jerry yang lagi, dia masih merasa sedikit takut di hatinya. Begitu Sunny Wei selesai berbicara, sosok Jerry yang langsung muncul. Boom! Sunny Wei hanya merasakan sakit yang menyimpang di perutnya, tubuhnya terbang terbalik, dan dengan suara keras, dia membanting pintu villa. Pintu anti pencurian yang sangat keras jatuh ke tanah di bawah pengaruh kekuatan yang kuat ini. Ceo Wei. Kecepatan Jerry yang begitu cepat sehingga Sunny Wei telah terbang mundur, dan pengawal keluarga Wei kembali sadar. Ah! Jauh di dalam tenggorokan Sunny Wei, ratapan menyakitkan pecah. Segera, wajahnya penuh keganasan, dan dia meraung dengan marah, aku ingin dia mati. Rasa sakit yang parah di tubuhnya membuat Sunny Wei hampir gila, saat ini hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh Jerry Yang. 10 atau lebih pengawal menerima perintah, tanpa ragu bergegas menuju Jerry Yang. Jerry yang memiliki wajah yang tenang, seolah-olah dia tidak melihat pengawal nomor 10 bergegas ke arahnya, matanya selalu tertuju pada Sunny Wei, dan dia berjalan selangkah demi selangkah. Nak, jika kamu berani mengalahkan Ceo Wei, kamu benar-benar tidak niat hidup. Dalam sekejap mata, pengawal Sunny Wei bergegas, meninju Jerry yang satu persatu. Pada saat ini, Jerry yang tiba-tiba menginjak kakinya, dan sosoknya meledak. Dengan bang, pengawal yang menyerang Jerry yang pertama kali dipukul perutnya oleh Jerry Yang, dan langsung terbang keluar. Bang bang bang. Segera setelah itu, sosok Jerry yang muncul lagi, entah dengan pukulan atau tendangan. Dalam sekejap, lebih dari 10 pengawal, semuanya tergeletak di tanah seperti anjing mati, wajah mereka penuh kesakitan, dan mereka bahkan tidak bisa bangun. Kamu, jangan mendekat. Sunny Wei sangat ketakutan hingga hampir menangis saat melihat Jerry yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Keluarga Wei adalah salah satu dari 4 keluarga di ibu kota provinsi, dan keluarga itu sekuat awan selusin pengawal barusan semuanya adalah master yang dilatih oleh keluarga Wei dengan sejumlah besar uang. Sekarang, di tangan Jerry Yang, tidak ada yang bisa menahan satu gerakan pun. Sekarang bahkan tidak ada pengawal yang bisa bangun. Jerry Yang, jangan kemari, aku adalah keturunan langsung dari keluarga Wei, jika kamu berani menyentuhku, keluarga Wei pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sunny Wei sangat ketakutan, tapi dia masih tidak lupa menggunakan keluarga Wei untuk menakut-nakuti Jerry Yang. Di matanya, Jerry Yang hanyalah anak terlantar dari keluarga Yuan, dan dia tidak perlu takut. Tapi sekarang, kekuatan Jerry yang benar-benar di luar imajinasinya. Dia benar-benar hanya anak terlantar, sesederhana itu. Berulang kali, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana Yuri Zhou? Jerry yang bertanya lagi, kata-katanya jatuh, dan dia sudah tiba di depan Sunny Wei. Seluruh tubuh Sunny Wei gemetar, dan dia merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari Jerry Yang. Jerry yang bertempur di medan perang selama bertahun-tahun, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya mati di tangannya, begitu aura meletus, orang biasa tidak tahan sama sekali. Sunny Wei hanya merasa berbulu di sekujur tubuhnya, dan punggungnya basah oleh keringat dingin, tapi dia tetap menyangkalnya, aku benar-benar tidak tahu. Pak! Saat Sunny Wei menyangkalnya barusan, Jerry yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih leher Sunny Wei dengan satu tangan, segera, tubuh gemuknya yang lebih dari 200 kg terangkat ke udara. Sepertinya kamu ingin mati. Kalau begitu, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Jerry yang mengangkat kepalanya sedikit,
menatap Sane Wei yang dibesarkan olehnya dengan satu tangan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah kata-kata itu jatuh, dia menggenggam 5 jari di leher Sane Wei, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Sane Wei hanya merasa napasnya tertahan, wajahnya memerah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan tubuhnya yang gemuk berjuang dengan gila-gilaan. Hanya saja meskipun dia berjuang dengan sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa lepas dari genggaman Jerry Yang. Melihat perjuangan Sane Wei semakin lemah, jika dia melanjutkan, dia mungkin benar-benar mati. Boom! Jerry Yang akhirnya menyerah, dan dengan santai membuang, lebih dari 200 kati lemak jatuh ke tanah dengan keras. Pengawal di sekitar yang ditundukkan oleh pukulan Jerry Yang melihat pemandangan ini, dan hati mereka berkedut hebat. Sane Wei, yang beratnya lebih dari 200 kati, berada di tangan Jerry Yang, tetapi dia digendong dengan satu tangan seperti ayam, dan dia akan membuangnya. Apakah ini benar-benar kekuatan manusia? Pantas saja mereka bisa dikalahkan dengan satu gerakan. Sane Wei terlempar ke tanah, meskipun sangat menyakitkan, dia merasakan kelahiran kembali, dan dia bernapas dengan rakus. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk hidup. Atau ceritakan semua yang ingin ku ketahui. Atau mati. Setelah Jerry Yang selesai berbicara, dia mundur di samping kepala Sane Wei. Boom! Dengan suara keras, lantai marmer yang diinjak Jerry Yang langsung retak. Sane Wei hanya merasa telinganya tuli, dan dia menatap tercengang pada marmer yang hancur. Dia menelan ludah, apakah dia masih punya hak untuk menolak? Jika kamu berpikir bahwa kepalamu lebih keras dari marmer ini, kamu dapat menolak untuk menjawab. Jerry Yang berkata dengan dingin. Aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya, Tuan Muda Meng. Orang-orang Tuan Muda Meng yang membawa Yuri Zhou pergi. Sane Wei dengan cepat meraung. Dia sangat ketakutan di dalam hatinya, jika dia tidak mengatakannya, Jerry Yang akan membunuhnya sekarang, tetapi jika dia mengatakannya, begitu Heng Meng mengetahuinya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Di bawah pencegahan kuat Jerry Yang, dia tidak punya pilihan sama sekali. Setelah mendapatkan jawaban ini, wajah Jerry Yang menjadi sangat suram, dan itu benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Meng. Tapi dia tahu betul bahwa di belakang keluarga Meng adalah keluarga Yuan. Memikirkan hal ini, Jerry Yang tiba-tiba menyadari. Meski kepala keluarga Yuan ingin kembali ke keluarga dan mewarisi posisi kepala keluarga, tidak hanya ada satu kepala keluarga. Ada faksi lain, termasuk grup Yan Chen, yang mengatakan mereka mengembalikannya kepada diri mereka sendiri, tetapi mereka masih dikendalikan oleh beberapa keturunan langsung dari keluarga Yuan. Kalian benar-benar telah bekerja sangat keras untuk meninggalkanku tanpa apa-apa. Jerry Yang menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dua niat membunuh yang nyata ditembakkan. Kamu menculik Yuri Zhou tadi malam. Jerry Yang bertanya lagi. Sane Wei tidak berani menyembunyikannya, dan menganggukkan kepalanya seperti bawang putih. Aku yang menculiknya, tapi Tuan Muda Meng memintaku melakukan semua ini. Tuan Yang, kamu tahu bahwa Tuan Muda Meng adalah pewaris keluarga kaya di ibu kota provinsi. Aku tidak berani melanggar perintahnya. Bahkan jika kamu ingin balas dendam, kamu harus pergi ke keluarga Meng. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang Sane Wei telah mengungkapkannya dan Yuri Zhou dibawa pergi oleh orang-orang Heng Meng, wajar saja untuk mendorong mereka semua ke rumah Meng sekarang. Dia tidak percaya Jerry Yang berani pergi ke keluarga Meng untuk meminta seseorang. Karena Yuri Zhou tidak lagi berada di tanganmu, apa gunanya untuk menahanmu? Jerry Yang tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata, bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 280. Skema dan trik. Mendengar kata-kata Jerry Yang, Sane Wei ketakutan, dan tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan. Kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah Judika Wei, kepala keluarga Wei. Jika kamu membunuhku, keluarga Wei pasti tidak akan membiarkanmu pergi.
Sane Wei berkata dengan keras. Dia benar-benar takut mati, tetapi dia tidak tahu bagaimana bertahan hidup. Baginya, tampaknya hanya identitas keluarga Wei yang dapat meningkatkan peluangnya untuk menyelamatkan nyawanya. Jerry yang tidak benar-benar ingin membunuh Sane Wei, apa yang dia katakan tadi hanya untuk mendapatkan berita berguna dari mulut Sane Wei. Kamu tahu apa yang paling aku benci? Jerry yang tiba-tiba bertanya. Apa? Sane Wei bertanya tanpa sadar. Saat dia dengan bodohnya menanyakan kalimat ini, Jerry yang tiba-tiba menendangnya. Boom! Tubuh gemuk Sane Wei lebih dari 200 kg terbang terbalik. Untungnya, Sane Wei memiliki banyak daging di tubuhnya, dan dia tidak pingsan di bawah pengaruh yang begitu kuat. Meski tidak pingsan, rasa sakit yang hebat masih membuatnya melolong keras. Seluruh kompleks mansion dipenuhi dengan teriakan kesakitan Sane Wei. Tak satu pun dari lebih dari 10 pengawal berani berbicara untuk menghentikan mereka, mereka semua menatap Jerry yang dengan ngeri. Sebagai pengawal keluarga Wei, mereka mengira mereka sangat terampil, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang menakutkan seperti Jerry Yang. Di tangannya, seorang pria gemuk dengan berat lebih dari 200 jin seperti bola, dia mengambilnya begitu dia mengambilnya, dan menendangnya begitu dia berkata ingin terbang. Belum lagi mereka, bahkan jika semua pengawal di seluruh keluarga Wei bertambah, mereka mungkin bukan lawan Jerry Yang, bukan. Yang paling aku benci adalah ancaman. Baru saat itulah Jerry yang menjawab pertanyaan yang baru saja diajukan Sane Wei, dan menjawabnya sendiri. Siapa Tuan Muda Meng? Mengapa kamu membiarkan Yuri Zhou mengatakan hal-hal itu hidup? Mengapa dia membawa Yuri Zhou pergi? Jerry yang berjalan ke sisi Sane Wei, menatapnya, dan berkata dengan dingin, ceritakan semua yang kamu tahu, jika jawabannya tidak memuaskanku, kamu akan merasakan terlebih dahulu, apa itu neraka. Aku akan mengatakannya, aku akan memberitahumu segalanya. Kali ini, Sane Wei benar-benar ketakutan, dia menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan menceritakan semuanya dengan tergesa-gesa. Tuan Muda Meng adalah Heng Meng, generasi ketiga dengan status tertinggi di keluarga Meng. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Denny Yu dari keluarga Yuan. Siaran langsung sebelumnya juga direncanakan olehku. Tapi Heng Meng memaksaku untuk melakukannya. Dia hanya memberiku waktu 7 hari untuk menghancurkan cabang grup Yanchen di Jiangsu. Heng Meng yang mengingatkanku bahwa Yuri Zhou dapat digunakan, dan kemudian aku melakukannya. Adapun mengapa Heng Meng membawa Yuri Zhou pergi lagi, dia bilang dia ingin membunuhnya. Tuan Yang, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Aku mohon kamu menunjukkan tangan dan jangan bunuh aku. Aku benar-benar dipaksa. Jika aku tidak melakukan ini, Heng Meng akan membunuhku. Aku telah tidak ada pilihan. Sane Wei benar-benar menangis, wajahnya dipenuhi air mata dan ingus, dan tubuhnya yang gemuk gemetar. Kapan Yuri Zhou dibawa pergi? Kemana dia dibawa? Jerry yang buru-buru bertanya. Alasan mengapa dia datang ke Sane Wei tanpa bukti adalah karena dia khawatir Yuri Zhou akan dibunuh. Sekarang Sane Wei berkata bahwa Heng Meng membawa Yuri Zhou pergi hanya untuk membunuhnya. Jerry yang cemas. Yuri Zhou pantas mati, tetapi dia tidak pantas mati di tangannya, karena Lesi Qin dan Yumi Qin akan sedih. Karena Yuri Zhou dibawa pergi saat dikawal oleh orang-orangnya, dia harus diselamatkan. Tepat sebelum kamu datang, kamu dibawa pergi oleh orang-orang Heng Meng sekitar 20 menit yang lalu, kata Sane Wei dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Jerry yang tidak ragu lagi, berbalik dan pergi. Karena keluarga Meng adalah bawahanmu, maka aku akan menarik mereka keluar. Jerry yang sangat marah. Ketika dia pulang kali ini, dia awalnya ingin mengembangkan grup Yanchen sendiri. Adapun keluhan dengan keluarga Yuan, dia tidak tahu untuk saat ini. Tapi sekarang, di keluarga Yuan, beberapa orang mengambil inisiatif untuk mempersulit diri mereka sendiri. Jika dia tidak baru saja pulang,
yayasannya tidak stabil, dan dia khawatir orang-orang di sekitarnya akan terluka. Bagaimana dia bisa menahan provokasi dari beberapa anggota keluarga Yuan? Meskipun keluarga Yuan tidak dapat dipindahkan untuk saat ini, keluarga Meng di ibu kota provinsi tidak dapat dipindahkan. Sunny Wei menyaksikan Jerry yang pergi dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh kegembiraan selama sisa hidupnya. Sial, apakah dia adalah manusia? Gumamnya. Meskipun seluruh tubuhnya sakit parah, tapi saat ini, dia tidak bisa merasakan pembalasan apapun terhadap Jerry Yang. Bahkan selusin atau lebih pengawal yang diatur oleh keluarga Wei untuknya tidak dapat menyakiti Jerry Yang setengah poin. Apakah orang seperti itu adalah eksistensi yang dapat disinggung oleh keluarga Wei? Tidak, aku harus melapor ke keluarga, jangan melawan Jerry Yang lagi, jika tidak, keluarga Wei pasti akan dihancurkan. Sunny Wei tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Dia diatur oleh keluarga Wei untuk menghubungi keluarga Meng, yang cukup untuk menunjukkan statusnya di keluarga Wei. Dia bukan orang bodoh untuk menjadi salah satu pemegang kekuasaan keluarga Wei. Ayah, ada sesuatu yang harus aku laporkan kepadamu. Sunny Wei memutar telepon Judika Wei dengan suara serius. Katakan. Suara Agung Judika Wei datang. Sebagai kepala keluarga Wei, dia selalu sangat ketat dengan anak-anak keluarga. Ayah, baru saja. Boom. Sunny Wei belum selesai berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara tembakan yang menusuk. Dalam keterkejutan lebih dari 10 pengawal, sebuah lubang darah besar muncul di antara alis Sunny Wei. Detik berikutnya, tubuh Sunny Wei langsung jatuh ke tanah, sekarat karena penyesalan. Bang bang bang. Segera setelah itu, tembakan intensif terdengar, dan selusin pengawal Sunny Wei semuanya ditembak mati tanpa kecuali. Jiangsu, keluarga Wei. Di dalam sebuah rumah terpisah, kepala keluarga Wei, Judika Wei, menerima laporan Sunny Wei, tetapi ketika Sunny Wei setengah berbicara, sebuah tembakan terdengar, dan suara Sunny Wei benar-benar menghilang. Segera setelah itu, tembakan terus-menerus terdengar. Sunny Wei. Judika Wei menyadari sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia meraung dengan marah. Baru saja Sunny Wei telah terbunuh, jadi bagaimana tanggapannya? Boom! Judika Wei membanting ponselnya ke tanah dan meraung dengan marah, kirim seseorang untuk segera menemukan Sunny Wei. Baik, kepala keluarga. Saat ini, Judika Wei sangat marah, matanya merah. Dia tahu betul apa arti tembakan barusan. Namun, meski dia meninggal, dia masih harus melihat mayatnya. Segera, seorang pengawal yang dipermalukan dan terluka datang untuk mencari Judika Wei. Salang, apa yang terjadi? Melihat pengawal itu, Judika Wei menjadi pucat karena terkejut. Salang adalah salah satu pengawal teratas keluarga Wei, pengawal yang dia kirim secara pribadi untuk melindungi keselamatan Sunny Wei. Dek dek dek. Salang berlutut dengan berat di kaki Judika Wei, dan berkata dengan sedih, kepala keluarga, Salang telah mengecewakan harapanmu yang tinggi. Aku gagal melindungi Cheo Wei, jadi dia datang ke sini untuk mengaku bersalah. Apa yang terjadi? Judika Wei meraung dengan mata merah. Cheo Wei, dia sudah mati. Salang menyeka air matanya, dan berkata dengan ekspresi ganas, itu adalah seorang pemuda bernama Jerry yang menembak dan membunuh Cheo Wei. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.